Karena kayak bunyinya itu terus mengganggu. Pagi-pagi gue nanya kan, itu siapa sih malam-malam main piano? Nggak ada. Lantai ya, ruangan yang ada bunyi itu kosong. Gue belajarnya itu kalau misalkan kita takut, yang lu bilang kalau kita takut sama ini, dia malah akan merasa jadi lebih berkuasa. Makanya akhirnya situ gue cekek balikin gue bilang balikin teman-teman gue. Lama tuh udah gitu masih ketawa-tawa lama, gue ini tetap hilang udah. Iya, udah balik lagi di serem banget ya. Itu kalau kita lebih ke ini ya. Tapi yang paling serem yang tadi pas muncul itu. Kalau gue tuh pernah ya, gue gak ngalamin, tapi itu gara-gara gue sih. Hah? Gimana? Jadi gini, ini masih fresh, masih sangat fresh. Ya, sama kayak lu fresh graduate. Bener banget. Belum juga sih. Jadi waktu itu gue kan bikin bahan buat penelitian gue, gue ngecor semen dan sebagainya. Iya. Cuman karena gue cuman butuh pasir itu sekantong doang, dan kalau beli itu gak bisa kan ya, minimal 2 kilo, 5 kilo waktu itu gue beli material, gak bisa tuh pokoknya. Gue ingat di dekat kontrakan di Semarang ya, ada kuburan tuh. Terus di situ ada pasir. Terus lu ambil. Ada pasir. Gue ambil tuh kan pasir di kuburan. Terus gue udah izin dulu. Kira di material lu ambil. Di kuburan. Terus gue bilang, "Assalamualaikum, Mbah Putri, nyuwun mau minta pasir buat penelitian saya gitu kan, semoga sukses." Udah, izinnya gitu doang. Izin. Izin. Terus Kuburan udah. sih, jangan main-main. Iya kan, gak main-main gue ngambilnya beneran gitu. Terus gue udah ngambil, gue bikin tuh jadi umpan kan. Penelitian gue selesai, hasil karya gue tuh gue tinggalin di kontrakan. Dan temen gue malam-malam tiba-tiba nelfon gue di Bogor waktu itu. "Man, ini umpan kepiting lu jalan sendiri." Wih. Oh serius, gue bilang kayak gitu. Yang kerangka-kerangka itu ya, umpan-umpan gitu. Iya, umpan-umpan, tapi ini bentuknya kepiting, gue cor gitu sama semen sama pasir. Bentuknya memang kepiting. Cangkang kepiting gue. Hidup gitu kepitingnya. Iya, dia jalan sendiri, udah mati kan tinggal sisa cangkang, gue isi pasir kayak gitu. Besoknya kejadian lebih parah lagi, ya kan. Waktu itu posisi kamar gue kosong. Di kontrakan gue tuh ada 3 kamar, diisi berdua kan. Kamar gue lagi kosong, dan sama teman gue umpannya di sini di kamar gue kan. Man, Yang si kepiting semen itu. iya. Terus, "Man, ini kan pintu kamar tuh ketutup ya, tapi kok ada yang ketok dari dalam?" Padahal gue sama temen gue lagi gak ada gitu di situ. Rame banget man, asli. Itu malam kedua tuh, wah rame banget. Teror gitu. Diketok-ketok gitu, jadi tembok kayak di gini gitu loh. Mau keluar dia tuh. Iya, kayaknya mau keluar gitu. Tapi itu bener. Serem, gak usah senyum anjir. Serem tuh gini. Serem banget ya. Iya, Bang, gua enggak serem. Dan itu yang paling, itu baru teror kedua. Teror selanjutnya katanya temen gue lebih parah lagi sih. Jadi malamnya itu tiba-tiba di kontrakan. Itu ntar lo, sorry, itu Berturut-turut baru 2 hari nih. Buset. Ini 3 hari lebih parah lagi bro. Ada bau bangke di kontrakan. Gara-gara itu ya. Iya, dan berasal dari kamar gua yang ada tempat umpan pitingnya itu. Bangkainya kata temen gua parah banget baunya. Besoknya diperiksa gak ada tai, gak ada bangkai, gak ada apa. Tapi kok bisa bau gitu kan pasien-pasien. Dan malam itu juga itu kepiting dihancurin gitu kan, dan pasirnya dibalikin lagi ke kuburan. Sama temen lo? Sama temen gua. Terus nggak ada lunya? Nggak ada guanya. Gua tidak bertanggung jawab. Dan itu kata temen gua teror paling serem di kontrakan sih. Nah, itu obrolan kita udah cukup ini banget, udah merinding gua. Udah cukup merinding gitu ya. Ini kita memang ada menyiapkan ada satu sisi di sini. Kita punya ada guest star pendatang baru. Dan dia kayaknya punya pengalaman horor lebih wow. Kebetulan beliau ini memang travel blogger. Jadi sering jalan sana sini, mungkin pengalaman horornya lebih banyak. Iya, apalagi pengalaman horornya lintas daerah. Ya, itu dia. Ada apa? Tiap daerah kan pasti ada mistisnya. Iya, apalagi kalau kita kan tadi ngomongnya kuntilanak, ya kan. Iya. Siapa tahu ini beda lagi gitu. Kayang mungkin. Kuyang. Oh, kuyang. Kayang. Udah serius kayang mungkin. Jadi ini adalah Kang Aik. Mana ya? Kang? Mana Kang? Itu adalah gimmick sinetron. Oke, rating naik. Halo, ini ada. Halo, apa kabar Kang Aik. semuanya? Oke.
Jadi kalau manggil gue tuh jangan pakai lagu yang tadi. Pakai apa? Lagu Bubui Bulan. Bubui bulan. Sangat nuansa Sunda sekali ya. Habis itu mawar bodas ya kalau mau pulang. Atau talak tilu bisa. Talak tilu sekalian. Nah, ini kita kedatangan Kang Aib. Nama lengkapnya siapa, Kang? Arif Rahman, tapi kalau saya punya blog namanya arifpokto.com, nanti tulisannya ada di sini. Nah, jadi Kang Aib ini blogger ya, Kang Iya. ya. Travel blogger karena suka jalan-jalan ngebuat blog juga. Karena kalau bikin makan namanya travel vlog. Food blogger. Food vlogger. Food blogger. Ya udah, tergantung. Ya. Pokoknya sekarang semua jadi konten kreator ya. Ah, Konten iya. kreator semua. Iya. Nah, Kang, ini kan yang kita tahu kan Kang Aib suka jalan-jalan sana sini. Ada nggak sih cerita horor yang pernah dialami? Jadi kita itu hidup berdampingan sama mereka kan sebenarnya. Dan saya pribadi itu bukan orang yang sensitif, yang peka, yang aku lihat itu gitu. Enggak gitu. Biasa Santai aja. Kayak gua berarti, Iya. tipikal gua. Tapi sepanjang perjalanan di dalam negeri, di luar negeri, memang kadang-kadang mengalami hal-hal yang Di luar lagi ada? ada. Setannya faham. Banyak. Cuman istilahnya tergantung kitanya gitu. Maksudnya kalau kita lagi capek, lagi lemah itu mereka ya lebih mudah terasa gitu kalau buat saya ya gitu. Dan salah satu pengalaman yang dalam negeri dulu apa luar negeri dulu? Dalam negeri Dalam dulu. dulu. Dalam negeri, Dalam lebih negeri. seram dalam negeri. Nah, yang ini yang sering sih kayak di hotel atau di tempat penginapan, di perjalanan. Ini sangat terlihat ya kastanya. Ada di hotel. Kalau kita mah di kosan, di rumah. Kosan, di Kan travel blogger. Kontrak. Oh iya. Jalan-jalan. Bukan kosan blogger. Atau rumah blogger. Iya. Nah, jadi satu kejadian paling mengerikan dalam hidup saya adalah ditaksir oleh Ratu Siluman di salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Jadi kejadiannya ini kira-kira 10 tahun yang lalu ketika jalan-jalan sama teman-teman, biasa kan open trip ke Pulau Seribu. Saya nggak akan sebut pulaunya. Itu Tapi tadi udah Pulau Seribu ya? Kepulauan Seribu. kan? Kepulauan. Oh, Kepulauan Banyak. Seribu. Jadi Banyak. bisa nebak ya. Nggak bisa. Banyak banget. Jadi kami bersepuluh pergi dari kota Bandung ke Muara Angke, naik kapal. Biasa semua bersenang-senang gembira gitu. Oh, kita bakal senang di pulau gitu. Nah, pulau ini tuh bukan destinasi utama buat jalan-jalan sebenarnya. Cuman karena di situ kata teman saya bagus, ya kami senang gitu. Dan untuk ke pulau itu kita mesti transit berapa hari baru sampai gitu. Nah, pas sudah mulai deket-deket pulau tuh, jadi gini, balik lagi seperti saya bilang tadi, kalau keadaan lagi lemah, kebetulan saya lagi Capek. banyak masalah gitu kan, ada masalah, ada muda biasa, nak. Iya. Ada banyak masalah, lagi badan juga lagi nggak fit gitu, tapi karena lagi senang-senang ya jalan aja gitu. Nah, pas mau datang ke pulau itu tuh udah mulai rasa-rasa kok nggak enak gitu loh gitu. Terus itu tuh ada 2 grup yang datang hari itu di pulau itu, dan kami itu ditempatkan di cottage yang sebelah-sebelahan. Jadi pas datang rombongan kami masuk ke cottage yang A, yang rombongan kedua cottage yang B. Nah, pas datang itu kebetulan 2 teman saya ini bisa Melihat. dan berinteraksi. Di home. Jadi ketika Tuh. kita udah jalan gitu kan ke kamar, wah pulau gitu, pasir putih, kelapa, pokoknya tropical paradise gitu. Seneng banget kan, saya udah lari sama teman-teman, walaupun lagi lemas gitu, jalan aja gitu. Tapi teman saya itu malah tinggal di dermaga gitu. Si itu kenapa di dermaga? Udah cuekin aja lah, mungkin lagi berenung gitu, Di dermaga sendirian. Pas kita masuk gitu, bermalam ya. Teman saya belum mau cerita nih sebenarnya. Nah, antara cottage A cottage B itu ada connecting door, bisa dibuka. Malam itu suasana cottage yang luas pengap banget. Tiba-tiba pengap gitu. Pengap aja gitu loh. Padahal di pinggir itu ya. Pantai dan pakai AC apa namanya, dimatiin, dibuka pintu tetap pengap. Dicek kamar mandi pengap juga, lemari pengap juga. Saya termasuk orang kalau baru datang kan buka-buka gitu, apa di kepo gitu ya. Tiba-tiba kita cek ke sebelah yuk gitu. Pas masuk ke sebelah langsung wah udara seger gitu, langsung yang Di cottage B ya. oh beda ya, balik lagi ke cottage A, ngap lagi gitu kan. Lo gitu nggak? Iya sih gitu, semua merasakannya. Akhirnya kami sebagian tuh di luar, sebagian lagi di dalam gitu. Besok paginya
jalan-jalan di pantai panjang gitu ya, tiba-tiba kok ada merah-merah. Mas lihat darah, diem aja deh, diem. Ya udah jalan lagi. Darah. Iya, snorkeling Di pasir? ya. Terus snorkeling. Jadi pas selama perjalanan itu saya tuh kalau dilihat teman-teman saya tuh kayak melipir-lipir ke laut aja bawahnya. Oh iya. Kayak Orang lain yang melihat ya? Iya. Kayak ketarik gitu. Iya, memang. terus kayak auranya itu kayak agak berubah gitu kan. Terus kayak misalnya kerjanya mau celaka aja intinya. Lagi snorkeling sibuk keram gitu. Baru biasanya kan udah ini. Udah akhirnya nggak snorkeling gitu. Terus di kapal laut tuh kayak dipegangin gitu. Kenapa mau jatuh gitu. Nah, pulang dari snorkeling temanku cerita akhirnya. Masnya katanya, kamu itu ada yang ngikutin katanya. Tuh merinding Kata orang lagi. indigo ini. Iya. Dari awal datang dia itu bahagia banget lihat kamu katanya. Kayak menarik lah. Ntar gitu. lanjut, Iya, merinding iya. gua. Menarik lah. Merinding gitu. aja. Jatuh cinta pada pandangan pertama mungkin. Kayaknya. Dia bilang siapa gitu. Nah, dia itu putri kerajaan di sini katanya. Dan tingkatannya senior, makanya pas gue datang awal-awal tuh dia tuh cerita, lo jangan ganggu temen gue, tapi gue suka katanya sama saya. Akhirnya ada yang naksir tapi saya Kaget gua anjir. kesel saya. Jadi udah cerita bahwa ya udah kamu boleh suka tapi jangan digangguin. Nah, dia tuh cerita kalau misalnya sepanjang snorkeling itu saya tuh diginiin aja Dipegang. terus. Pegangin gini gitu kayak ayo kita ke laut. Makanya saya tuh kayak Nipin. gitu lagi gitu loh. Ini seks harassment pada lelaki. Terus kayak pas snorkeling katanya dipegangin kakinya Pantes kram ya. Iya. Kram. Ya udah deh, kita berdoa deh gitu, berdoa. Terus malam itu juga aku masih pengep ya gitu. Lihat, ya udah kamu jangan buka lemari, di situ ada. Waduh. Di tuyul lagi begini katanya. Terus temen kebetulan ada yang lagi ini kan, lagi Masih di itu menstruasi. masih di Kepulauan Seribu itu. Masih di situ. Masih di cottage A. Di cottage ya. Ternyata dimarahin, kamu jangan buang pembalut bekas sembarangan gitu karena pas dibuka dia lagi dijilatin si itunya. Sama si Si tuyul. pembalutnya. Jadi saya udah dibersihin gitu. Ya udah deh kalau gitu berdoa gitu. Malam itu sih alhamdulillah sih nggak begitu ini ya. Ya apa namanya? Nggak begitu parah lah gitu loh. Nah, akhirnya pulang. Pas pulang tuh kayaknya berat gitu nggak mau pulang. Berat banget itu. Rumah. Iya, mau pulang dari pulau ke pulau berikutnya, pulang gitu kan. Iya. Pulang. Ya sama di jalan juga kayak makan gitu. Kayak gue tuh kayak mau ditarik ke laut mulu. Akhirnya kita sampailah ke tempat transit kan untuk Iya, ke iya, kapal iya. besar transit dulu. Saya itu yang terakhir turun. Orang terakhir turun. Semua udah pada turun karena itu nggak mau pulang. Perasaannya nggak tahu nggak mau pulang aja. Nah, itu tuh antara kapal sama dermaga tuh cuma segini, literally cuma segini. Dan nggak ada apa namanya, nggak ada ombak, nggak ada apa iya. gitu loh. Pas saya mau turun, ada yang dorongin dong, jebret gitu. Jatuh. Jatuh, Ke kapal lagi. jatuh ke dermaga. Dermaga. Jadi dermaga tuh ada semacam bajil lagi. ada semacam besi gini, Dorong. didorong dari Dorong dari kapal belakang, ke dari dermaga. belakang, dari belakang. Ada besi di sini kena apa namanya? Dengkul. Kena dengkul, berdarah parah banget. Wih. Jadi katanya, lu kenapa Rif? Kata teman-teman yang nggak tahu gitu ya, kata teman aku yang tahu, udah kita pulang aja gitu, kita pulang. Cuman itu adalah kejadian yang sangat fisik. Selama ini kan kalau ketemu tuh kayak ya takut apa gitu, nggak terlalu, tapi nggak pernah fisik sefisik itu. Jadi dia tuh kayak nahan gue nggak boleh pulang. Nah abis itu diobatin. Seperti biasa, gue selalu paling terakhir naik kapal besar. Di kapal tuh melamun aja. Akhirnya sampai dermaga Muara Angke, teman gue itu ngobrol lagi sama dia. Sama Stop, lo jangan ngikutin dia. Lo balik lagi deh ke pulau itu. jadi dia Untung ada ngikutin sampai ke Muara Ngikutin sampai ke Muara Angke. Angke. Wow. Ya udah, akhirnya di Muara Angke kita naik charteran kan. Iya. Gue duduk paling belakang. Nah, pas duduk paling belakang di mobil tuh kan, ya kita bersepuluh ya. Itu mobil padet dong. Gue duduk paling belakang. Temen gue tuh ngeliat gue tuh kayak hijau, terus cantik katanya. Cantik. Pokoknya yang sebentar gue tuh merasa kayak, kalau dalam perasaan gue waktu itu di mobil tuh kayak melayang-layang aja gitu, kayak Nge-fly. kemana. Iya, Nggak istilahnya. kayak lagi di mobil ya udah. Iya, jadi itu. Akhirnya pas sampai Bandung,
Ya udahlah, ambil mobil di kantor, terus pulang ke rumah. Nah kebetulan di rumah aku tuh sendirian kan. Di rumah, kunci pintu, nggak bisa tidur, panas gitu kan. Terus tiba-tiba tercium bau nggak enak, Bawa apa tuh? bau bangkai. Bawa bangkai. Wah keras banget. Wah ini nggak bener nih gitu. Tiba-tiba ada kayak angin. Zut. Waduh gitu kan. Terus kan di rumah tuh ada ayat kursi ya dipajang gede seperti di rumah-rumah yang lain gitu. Di rumah-rumah Nah biasa. si ayat kursi itu frame itu goyang-goyang. Wah, ya Allah, gue bilang gitu langsung telepon. Halo Om, minta bantuan. Jadi kebetulan ada phone a friend. Langsung panik ya. Karena 50-50 nggak bisa. Jadi akhirnya telepon minta bantuan gitu karena ini udah nggak bener kan. Bukan teman Mas yang itu bukan. Bukan, Ini keluarga bukan dia keluarga karena ternyata teman aku nggak bisa membendung sampai dia ikut ke rumah. Nah minta tolong sama yang bisa sih. Akhirnya dia cerita bisa sih disuruh pulang. Cuma ternyata kenapa sampai heboh di rumah itu berantem sama yang di rumah. Makhluk penunggu. Iya. Ini ratu dilawan. Iya jadi istilahnya kayak di rumah aku juga rumah misteri ya sebenarnya gitu. Cuman karena Atau istilahnya mungkin itu gak bayar kali Mas. Ya bayar dulu. cuman gak mau. intinya karena di rumah itu ya karena saya adalah orang situ ya dianggap melindungi gitu Iya, dari iya, seraman benar. ini gitu dan akhirnya sama yang kayak yang bisa itu dibantuin dan ternyata pertengkaran itu terjadi antar mereka kan saya kan nggak bisa lihat ya istilahnya cuman secara fisik tuh bau bangke bau melati abis itu bangke goyang-goyang pecah apa ini gitu loh ini udah terlalu horor untuk dijalani gitu mau kabur dia ngikutin karena dia seniat itu ngikutin sampai rumah Berarti memang jatuh cintanya buta segitunya banget lah. gitu tapi dia tidak aku Cinta inginkan gitu kan jadi Iya. istilahnya bertepuk sebelah Kasihan tangan. Kang Iya. bertepuk sebelah tangan. Iya. Nggak, gue penasaran sih Kang ketika itu kan jatuh cinta ya dan lu pasti tidur dong. Nah pas tidur datang nggak ke mimpi? sebenarnya Kan biasanya yang kayak gitu ada aja datang ke mimpi nih ketemuan. sebenarnya samar-samar sih jadi selama perjalanan ngelayang-ngelayang itu gue juga semacam kayak ngeliat tapi gimana ya wajahnya bukan kayak bukan kayak Kak Dita ya kalau Mobile Legend Kak Dita. Iya, Kak Dita. Bukan. Iya. tapi istilahnya secara physically itu aneh sih maksudnya kayak perempuan tapi kayak bukan perempuan gimana ya gue susah menjelaskannya karena gue tidak bisa Laki-laki. aduh putar dong. Cuman kata teman saya itu ya dia adalah putrinya yang punya raja di situ gitu dan kalau misalnya gue lebih lama di situ bisa lebih bahaya Jadi Karena dijadiin raja mungkin. mainnya fisik Pangeran. gitu nggak gue didorong kan Iya. mau ditarik ke laut Masa jadi raja tiba-tiba jadi Neptune SpongeBob. atau sebenarnya aku adalah Aquaman Jangan. Ternyata selanjutnya Jason Momoa ini. Jason Momo enggak mau enggak, bukan Momoa enggak. cuma ya itu intinya adalah kejadian yang physically secara fisik sangat mengancam jiwa dalam artian selama ini kan kalau merinding apa takut iya sih tapi itu benar-benar kayak saya didorong ditarik Bener-bener ketempelan yang ini ya, ketempelan yang Bener nempel. bener nempel. dan ternyata cinta itu menyakitkan Belajarlah dari situ. iya belajar itu dia nggak bisa dapet gue dia menyiksa gue gitu Iya. ya gimana mau jalan relationshipnya kan Iya. toxic banget Banget sih itu. Jadi dia merasa tapi terpanggil. harus diingat bahwa kita itu lebih kuat dari mereka secara tahapan juga kan kita lebih mulia kalau Iya, dari Tuhan lebih kuat cuman ya itu balik lagi bahwa mereka ada dan istilahnya kita kalau kemana-mana pergi-pergi itu ya pertama harus berdoa fisik harus fit terus ya kulun nuwun tanda kutip dalam artian kalau di tempat-tempat tertentu jangan sompral jangan kurang ajar lah pipis jangan sembarangan jangan ngambil tanah kuburan kayak teman kita gitu kan Tempatnya pasir. ngelihat pasir. Ya intinya mah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung baik dalam dunia manusia maupun dunia seperti itu. Tapi itu ya semoga udah bisa mendapatkan laki-laki baru yang Amin ya Mbak ya jangan ganggu aku lagi. yang PNS lah. PNS. Banyak kok yang lebih orang tua sendiri. lebih muda, lebih ganteng. Tapi ya takut lah kan Yang lebih gemoy. mau yang lagi. Nah, oke Kang, itu tadi cerita Dalam negeri. Nah, Katanya punya nih. pernah keluar negeri kemana sih?
Keluar negeri itu saya pernah ke Saudi Arabia, pernah ke negara-negara di ASEAN, pernah ke Eropa, ke Paris, ke Prancis, ke Rusia, Kita pamit dulu ya. Salah juga kita bertanya insecure kita ke Jerman, ke Swiss, ke Belanda. Dan itu dulu saya melakukannya tugas dari kampus. Tugas kampus. Jadi dulu Tugas itu apa gitu enak banget. kan saya kuliah di hubungan internasional. Oh, HI. Pajajaran kan. Jadi salah satu proyeknya adalah second track diplomacy. Diplomasi itu bisa dilakukan kayak ngajar ya, Bang. Enggak apa-apa. Diplomasi itu bisa dilakukan tidak hanya di meja perundingan tapi dengan cara-cara lain seperti pertukaran budaya, olahraga dan lain-lain. Jadi saya dikirim ke sana itu dalam rangka memperlihatkan dan showcasing budaya Sunda gitu. Nah, ini di luar ini Kang ya, di luar horor-horor kita kali ini mau tahu aja. Maksudnya waktu itu pas Kang Aib ada ke luar negeri itu tugas di sana, ada saingan internal nggak, kayak ada lomba dulu yang dipilih siapa akhirnya baru pergi. Jadi waktu itu memang yang dicari adalah orang-orang yang punya bakat seni gitu, dan memang sudah ada bakat seni dan memang ada itunya juga sih, ada apa namanya audisi, kemudian kita juga ditambah bakatnya. Jadi kan waktu itu saya bisanya nyanyi, terus saya ditambah sama silat, terus main calung. Nah itu dilatih tuh berapa bulan gitu. Setelah dilatih baru kita beberapa kali pertunjukan di Kota Bandung, habis itu baru berangkatkan gitu. Itu dibiayain semua? Waktu itu dari dapat subsidi sih waktu itu. Oh, subsidi. Karena memang dan memang dari kami juga ada. Tapi memang itu untuk 1 bulan di Eropa itu sangat kecil untuk ukuran jalan-jalannya. Jadi istilahnya kita bisa bepergian tapi yaitu second track diplomacy, dan saya juga sekalian KKN waktu itu Di luar negeri? di Moskow. Wow. Rusia. Hei Ojan, dia KKN di Moskow Jan. Jadi di Ente KKN Depok. kita KKN di KBRI Kagak ada KKN. Moskow waktu itu. Tapi di Moskow. Iya. Astagfirullah. Ya, jadi sekali jalan tuh banyak banget yang dilakuin. Jadi KKN juga. S2 tugas S2. juga. KKN di Moskow ngapain ya? Nah. Bangun masjid. Kok bangun masjid? KKN kan Pasang pelang rumah. Bukan. Nomor rumah? Menyembah Putin. Putin. Kagak. Masa nyembah Putin? Dia kan strongman ya. Iya. Jadi istilah waktu itu kita melihat kegiatan di KBRI seperti apa, kehidupannya, kerjaan mereka seperti apa. Jadi memang meliput itu sih. Cuma 4 hari gitu kalau nggak salah. Sambil show di beberapa tempat, karena kita juga memperlihatkan budaya Sunda terutama kepada masyarakat Rusia. Jadi ada beberapa tempat. Jadi waktu itu tahu nggak kalian lagu Panon Hidung? Panon Hidung, pipi koneng, hidung mancung. Itu adalah lagu Rusia. Aslinya? Aslinya. Jadi jadi gini, salah satu tantangan waktu itu lucu dikasih ke saya, kan saya nyanyi lagu itu pakai angklung, teman-teman pakai angklung, saya nyanyi. Pas orang KBRI-nya, gimana kalau kita lo tampil nyanyi pakai bahasa Rusia 2 jam sebelum pertunjukan. Oh baik, I can do it. Aku bisa duit, kata aku bisa duit. Oh, Dikasih lah teksnya. Oh, tinggal baca. Enggak, disuruh ngapalin kan. Jadi akhirnya kita show di auditorium megah sekali, ada ratusan orang nonton. Pas lagu deng deng Ochi Giorni, Ochi Grosni, Ochi, nyanyilah saya setengah itu, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah lagu. Perang. Emang itu lagu perang. Oh kan, kan lagu perang. Sementara di Bandung tuh lebih kayak lagu percintaan kan gitu loh. Di tengah lagu aku lupa lirik. Bahasa Rusia susah kan? Iya. Akhirnya nyanyi bahasa Sunda. Orang-orang terperanjat gitu kan. Kenapa dia nyanyi itu gitu. Tapi orang-orang tepuk tangan pada akhirnya. Kenapa? Dijelasin sama MC-nya. Jadi di Bandung pun lagu ini favorit gitu loh, terkenal. Oh iya gitu. Jadi orang-orang tuh kayak menyangka aku sengaja melakukannya, padahal tidak. Aku lupa lirik. Padahal panitia juga kaget. Ini kenapa ini? Padahal Kita nggak sengaja ada di jadi brief. ada bahasa Rusianya, ada bahasa Sundanya gitu. Padahal nggak, aku lupa.
but it works. Itu yang bisa dilakukan untuk para penyanyi. Iya. Untuk Improvisasi. stand up comedian nggak bisa. Mau ngelucu diem ya, bingung. Iya, bingung. Coba lu ngelucu, masa gitu Bisa. nggak bisa. Nah, di Rusia pun sebenarnya horor lagi ya. Hmm. Jadi ada masa Apa nih hantunya kayak gimana? Vampir kayak Rusia. Kalau nggak prajurit. Kalau di Rusia itu gini, kita tuh waktu itu nonton sirkus kan. Hmm. Dan di sirkus tuh ada kayak mentalisnya gitu. Jadi dia itu kayak aku namamu siapa gitu. Ega. Ega. Jawab Oke, lagi. dia langsung ini. Oh, Ega dibaca Ega tuh. Ega tuh gini. Oh, kok tahu gitu ya? Nah, temanku salah satunya agak sensitif. Bukan Oh, sensitif. dibaca. Bukan sensitif pundungan ya gitu. Oh. Kayak dia itu kayak mudah menerima hal-hal seperti itu. Jadi ketika dibaca dia langsung kesurupan. Tapi bukan aing mau di sana. Aku nggak ngerti. Dia langsung ngomong Rusia, mek gitu kan. Kayak Itu bebek di Rusia wek juga dah. itu lupa saya. Cuma ya intinya dia ngomong bahasa Rusia terus dia kebrak pingsan Itu di sirkus ya tuh. di sirkus. Buset. Jadi she juga. stole the attention. Jadi kayaknya sih orang itu tuh pakai jin atau apa gitu dan tertarik sama teman aku yang cantik berambut panjang gitu kan. Oh, mentalisnya yang pakai jin itu. Sepertinya begitu. Itu Atau nggak tahu deh. temennya boleh nomor WhatsApp ya? Jangan. Anaknya sudah 2 sekarang. Jangan diganggu rumah tangga orang. Nah, pas kita mau bantu, diangkat itu orang berat banget. Berat banget kayak Tapi itu yang bantu banyak orang juga. banyak Orang-orang Ruski itu. Rusia. teman-teman kita. Oh, memang tidak ada yang mau membantu. Iya, jadi akhirnya Iya. diangkat Nggak ada berat. yang Sosnya berdua bisa kan? Dia Ya. orangnya mungil lah, nggak terlalu besar gitu. Berat akhirnya sampai berlima atau berenam diangkut ke kamar. Ya udah deh. Kebetulan ada lagi temen yang bisa lagi nih. Dia bilang sih, ini kesambet katanya. Ada nih. Bahasanya kesambet udah di Rusia ngomong Iya. kesambet lagi. Sama si jinnya yang di situ gitu dan sampai ya udahlah kita jagain ya gantian ya gitu. Oke. Gitu. Berarti nggak dikeluarin tuh. Nah nggak tahu waktu itu kan kayak ya udah mungkin kecapean juga istirahat juga nanti pergi kali ya gitu. Akhirnya gantian ada saya, ada teman yang bisa itu sama satu lagi gitu. Karena ngantuk kan gantian. Nah pas giliran saya, dia kan duduk tuh ngeliatin. Balik. Tapi dia tidur itu. Tidur. Pingsan. Dan sebelumnya dia itu keren ngeliatin, takut juga anjir. sempatnya sebelum ke sirkus tuh beli boneka porselen yang mengerikan tuh Pak ya. Oh iya, Boneka yang gede-gede gitu ya. dia tidur tuh sambil memeluk si boneka itu gitu kan. Ya udah terserah dah gitu dia tidur kan. Tiba-tiba itu jam 2 malam tuh jam berapa ya udah. Waktu sana ya? Waktu sana. Tiba-tiba dia bangun gini, set. Terus dia duduk di meja rias. Kan gue duduk sebelah sini kayak Iya. Berarti Kang Aib duduk dia kayak masa bodoh yang penting bangun. iya bangun. Langsung Terus duduk dia langsung meja ngaca, rias. megang boneka, terus nyisir. Kesel Iya, anjir. Yang disisir bonekanya. Rambutnya dia. Oh, Rom. Anjir, Dipanggil-panggil nggak nyaut gitu. Oh ya udah, langsung aku keluar panggil gua. teman aku yang bisa. Apa nih? Megang-megang juga. Guys, itu dia lagi nyisir. Tapi besoknya sih baik kan. Ditanya, "Kamu ngapain malam-malam nyisir?" Enggak. Nggak sadar. Ay, mana gitu. Cuma ya itu istilahnya mereka ada di mana-mana gitu kan dan mungkin karena si cewek ini lagi kurang sehat atau apa dan Lagi tiba-tiba dibaca sama si mentalisnya masuk. Suwe juga tuh mentalis. Iya, nggak mau tanggung jawab lagi kan. Anda mentalis Rusia. Santet tuh. Tahu. Kirim ke sana. Kan nggak bisa lewat air. Cuma ya iya. kesalahan Makanya gitu, berapa? gue jauh-jauh ke Eropa, ke Rusia gitu, ketemunya jurik deh. Jurik doi katanya. Tapi yang membuktikan ya makhluk Tuhan ada di mana-mana. Dan ada satu kejadian lagi sebenarnya ketika Di Rusia. di Italia. Oh, Italia. Guys, kita sangat insecure semua mendengar cerita ini, guys. Ini inspirasi oke. bahwa kita bisa pergi kemana saja sebenarnya. Ah. Setan aja bisa, kenapa kita enggak? Gitu. Jadi kita Italia bisa setannya apa nih? bisa mengumpulkan dana-dana kemana saja ya Kang Iya. ya untuk melihat jurik. Jadi di Jurik Italia, malam. di Italia itu kan kita tinggal di namanya youth hostel. Jadi ditempatkan di tempat anak-anak muda yang backpacker gitu-gitu deh Oh, gitu iya. kan. Nah, itu tuh ada 3 lantai dan kita itu yang cowok itu ditempatkan lantai 3. Karena capek apa dan tidurnya itu di bunk bed banyak dijajarin di ruangan yang luas banget. Iya.
dan udah ada Kayak beberapa polisi gitu lah iya, ya, kasur-kasur doang gitu ya. beberapa Barak? Iya, barak. kayak barak gitu deh gitu. Tapi itu tuh adalah sebuah bangunan tua yang entah dulunya kastil atau apa, karena tuh luas banget dan tua banget. Dan udah ada beberapa cowok dari berbagai negara gitu ya sempat ngobrol gitu ya, tiba-tiba yang lu hati-hati katanya di sini Ini agak-agak spooky. itu kata yang Udah duluan gitu. Kemarin gue dipindahin tidurnya gitu ya. Dalam hati gue, ini kayak di masjid di Bandung ya. Pindahin. Bisa Dipindahin. pindah sendiri gitu. Nah, pas di itu kan ada balkonnya, gue buka, pas dibuka, cut. Itu kan bukit ya. Iya. Nah, di seberangnya itu ada gua gede banget. Nggak enak nih kayaknya, tutup lagi. Gitu ya. Udahlah, akhirnya malam. Ada gua. Iya, akhirnya malam kan, udah malam. Kita tidur. Cuman memang nggak bisa tidur nyenyak. Mungkin agak mirip sama suasana di pulau yang tadi, tapi lebih mild gitu, lebih itu gitu. Lebih halus. Terus tiba-tiba kayak bunyilah denting piano. Tapi waktu Kang Aib Kenapa? dengar suara itu, yang orang-orang luar itu udah pada tidur semua. Udah. What? Yang denger Kang Aib aja. Nah, ada temen gue juga denger tapi dia pura-pura tidur. Kesel nggak? Teman macam apa ya nggak menemani gitu. Jadi istilahnya ada denting piano, teng 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 teng. Wah, nggak bener nih gitu. Itu bukan denting piano tuh, handphone Nokia. Handphone Nokia. Handphone HP jadul, HP gitu kan. jadul. Dan kita kan lantai 3, dia lantai 2 tuh bunyinya gitu. Gue turun gitu. Wah, tidur lagi deh gitu karena apa namanya? Tapi tuh bunyi makin kenceng. Terus kayak hawa tuh berubah di situ kan. Berubah. Habis itu apa namanya? Udah nggak enak. Akhirnya gue tutup itu aja beneran supaya selimut gitu. Dan akhirnya nggak bisa tidur semalaman. Karena kayak bunyinya itu terus mengganggu. Pagi-pagi gue nanya kan, itu siapa sih malam-malam main piano? Nggak ada. Lantai ya, ruangan yang ada bunyi itu kosong. Dan setelah ditanya-tanya sama mas-mas yang nginep sebelumnya, ya mereka juga ngalamin gitu. Cuma yang lebih parah adalah dia dipindahin. Kalau kita sih nggak denger gitu, aja. alhamdulillah. Dan sebenarnya ada satu yang lebih horor lagi. Di kamar mandinya. Itali ini di Itali. Ya, di kamar mandinya itu kalau shower itu ada satu tiang gitu, terus ada pancuran rame-rame. Ya. Jadi kalau mandi rame-rame, terus horor banget aku. Oh, yang horor ya. Horor. Itu salah satu yang nggak bisa. Cuma istilahnya ya di sana biasa gitu. Tapi waktu itu Oh, di Kang sana Aib biasa. melihat burung mancanegara bagaimana, Kak? Nah, saya Horor nggak melihat burung mancanegara? gua itu ya, kalau ada keadaan yang tidak nyaman, gue selalu punya cara untuk mengatasinya. Oke. Jadi gue menemukan ada kamar mandi di lantai paling atas yang Mencari. private. Oh, mandi Naik ke sendiri satu. di situ. Tapi di situ banyak juga kamar mandinya? Banyak. Enggak, Wah. enggak. Berarti temen kayak barak aja. teman Kang Aib mandi. Teman-teman aku sih saling jadi kayak saling show off gitu ya. Lucu-lucuan. Terus kata sempat ada yang ngeledekin katanya, ini anak kecil kok mandi di sini ya? Tapi anak kecil kok berbulu? Karena dibanding mereka kan mereka 2 kali lebih tinggi. Iya, lebih besar. Lebar juga gitu kan. Sementara kami kan ya, orang Indonesia normal gitu mungkin. Kenapa jadi bahas ini ya? Soalnya kita penasaran burung-burung mancanegara seperti apa. Nah, itu pada belum sunat. Oh, Tapi ada lagi cerita lagi. Banyak ya? Beda negara lagi. Beda Beda negara negara. lagi. Arab, Kali Arab. ini di Arab ada nggak? Di Arab? Prancis. Arab nggak ada. Di Arab sih alhamdulillah ya, karena Kota suci. karena perginya ke itu. Kalau di Prancis itu sama kita nginep di youth hostel lagi, tapi youth hostel di atas bukit. Jadi kita kalau mau naik itu jauh banget, Oh. capek gitu. Pas nginep geng perempuan di sisi sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Nah seperti biasa kan kita lagi pijit-pijitan kan, pegel Iya, gitu. pegal. Oke, balik badan, pijit lagi kan. Kayak lagi acara-acara gitu, Iya, event-event iya. kantor. Nah tiba-tiba tuh cewek-cewek teriak, heboh lo gitu. Kencangan pijitnya? Oh, Enggak, cewek-cewek nggak dipijit. Nggak tahu mereka lagi ngapain. Hah? Nggak dipijit. Oh, nggak dipijit. Jadi ternyata ada temen aku yang imut-imut tuh diganggu. Jadi ya kata teman saya yang bisa itu, dia tertarik sama ini, katanya lucu. Sama anak Indonesia yang ini tuh lucu. Beda lah, mau beda. aku piara katanya. What? Jadi teman saya itu bisa bisa ngobrol gitu. Jadi itu juga
cukup panik gitu karena itu anak nangis aja kayak gimana ya, dia tuh kayak kehilangan kesadaran gitu, cuman nangis, kenapa ya nggak mau lihat gitu. Nah, Bisa lihat tapi sama dia kayaknya kelihatan. oh. Sama teman aku tuh dia dibantuin supaya sadar lagi gitu, terus didoain Ada begitu. dan sama dia tuh dipagerin tuh tiap kamar. Hah? Biar nggak pada masuk. Wujudnya gimana wujudnya? Kasih tahu gak? Dia nggak cerita wujudnya kayak apa. Enggak, maksudnya dipagerin gitu. iya, jadi dikasih kita pelindung. dikasih pelindung tiap Kayak di kamar. Conjuring gitu, kayak di Insidious kan ada pendetanya yang bisa. Oh, Nah, dia tuh gua kira pagar beneran dipagerin. bukan, pagar tuh shut gitu. Oh. Jadi kita merasa lebih aman. Cuman memang akhirnya gue juga kebagian akhirnya. Kebagian Jadi apa? kayak dipagerin. kita kan nungguin cewek itu gitu. Heeh. Terus gantian lagi seperti Sama biasa kayak kan waktu patroli itu. gitu kan. Nah pas patroli itu gue ketiduran. Capek ya habis Iya. naik bukit, turun di lembah, naik bukit lagi gitu kan. Nah di mimpi itu gue tuh didatengin sama salah satu temen yang ada di situ. Kayak lumayan. Tapi bukan yang Kayak kerasukan dibangunin itu ya? Tapi bukan. Temennya ada satu yang lain lagi dibangunin. Tahu ya gitu. Apa sih? Kan tahu lagi set. Tapi dia tuh ngomong kayak bukan bahasa Indonesia yang ya kayak lo tiba-tiba ngomongnya bahasa lain gitu. Gue tuh cowok-cowok gitu. Terus akhirnya kayak cowok-cowok tiba-tiba nyekek. Kesal banget. Cekek. Oh, mungkin semacam ketindihan kayak lo gitu tadi kan. Cuman dia datang dalam mimpi kayak wah. Padahal temen ya, wujudnya temen ya? Wujudnya wujudnya temen. temen. Nah, pas nyekek tuh wajahnya makin lama makin berubah gitu. kayak gimana yang jelasinnya ya. Jadi kayak bule gitu. Jadi kayaknya dia kesel nggak dapat yang itu. Ini orang tidur nih lalai ini. Kerjain lah gua gitu. Ada kebangun. Keringetan gitu kan, capek gitu. Orang-orang kayak lu kenapa gitu. Oh, ada yang datengin? Ada, karena gue juga kayaknya ribut waktu itu, jadi membangunkan yang lain gitu. Nah, yang kemasukan tadi kebangun nggak? Dia Oh, berisik nih, masih oh. Kan dia cewek. udah mendingan tahu sih, dia. udah mendingan waktu itu. Kan ngejagain, bukan terpisah, ngejagain. Iya. Cuman ketiduran. Cuma ketiduran, Bukan. tapi dianya udah mendingan gitu. Cuman Oh. kayak Pindah. dia Nyari mangsa dari lain. mangsa dan gue karena ketiduran dan capean jadi itu dicekek gitu. Jadi intinya ya balik lagi, kitanya mesti kuat, mesti tetap waspada gitu, karena kalau kitanya lengah sih jadi sasaran. Apalagi sebenarnya sih mungkin ya dia juga merasa terganggu karena kita itu sangat berisik. Iya, Gua bisa. ya tahu sendiri kan Indonesia Ya ganggu. sompral apa segala Iya. macem. Padahal nggak ngerti bahasa kita kan. Gitu, Itu kan dia. suaranya audio. Audionya Belum udah kan- Simbada, audionya Simbada yang keluar bu. Belum di mata dia mungkin lihat kita tuh imut-imut gitu. Ini bentuknya Iya. lucu nih apa Karena kan ini? jarang baru nih Iya. ada pendatang-pendatang. Asia. Secara spek gitu kan, warna, bentuk, terus apa software juga beda Kayak gitu. Snapdragon 765. HP kali. Jadi intinya itu dimanapun ada ya balik lagi ke kita sih. Kalau misalnya kitanya kuat, kitanya juga waspada sih, Bismillah sih nggak akan kenapa-napa gitu. Tapi gue karena belum pernah Luar ya, negeri. sana-sana ya keluar negeri. Ya nggak tahu. Kalau ya. kalau kita baca doa bingung kan tuh setannya ya kita ada penjaganya Gua gitu. nggak ngerti. Dan sebenarnya yang agak lucu ya Ditungguin. istilahnya kan setan itu kita takut kepada apa yang kita tahu kan. Iya, ini kita nggak tahu malah. Kita nggak tahu, cuman istilahnya dia mungkin tidak bisa berwujud seperti setan yang kita takut di sini. Dalam artian Iya benar. lokal kan istilahnya Iya. gitu. Jadi mungkin dia waktu itu ngambil wujud temen biar lebih mudah ke gua untuk masuknya Iya, gitu. mungkin dia taunya dia ada tahu ini. Iya, gitu. padahal kalau dia lihat sesuatu yang gua takut mungkin langsung beda. Cuma ya balik lagi kitanya ya Bismillah, jangan takut gitu. Ya takut itu manusiawi, cuman kita harus menguatkan diri. Iya. Ada yang membentengi tadi, mempageri gitu kan. Dengan Dipagar-pagar. keyakinan. Oke, terima kasih kita sudah mendengarkan cerita Dalam mancanegara. luar negeri dapat. Yoi. Dalam hati juga tadi ada. Oh iya dah. Benar. Masuk ke hati. Yang jatuh cinta tadi dalam hati udah. Jadi cinta itu berbahaya guys. Itu adalah kesimpulan acara ini. Oh bukan. Bukan ya. Masa uyak-uyak kita jadi. Oke, terima kasih Kang Aib Sama-sama. atas cerita-ceritanya. Kang Aib. Hati-hati Iya. ini kebetulan malam ini ada trip, semoga tidak ada kejadian-kejadian Amin, amin. lagi. Bismillah, bismillah. Tolong jaga Doain. teman kita juga ya. Siap, Kang, siap, ya. siap. Kalau ada sesuatu hal bisa ditelepon Ega. Siapa tahu makin Ini kesel kan? lebih muda, lebih ganteng, lebih muda, lebih gemoy. Enggak, siapa tahu kan kesel. Makanya kan sering Oh, kesel. iya, Siapa iya. tahu pas Oh, ditelepon iya. Ega
sadar gitu, lu ngapain sih ya? Oh, jadi ada apa antara Madya sama Ega nih? Kagak biasa Tom and Jerry doang. Iya. Siap. Terima kasih, semoga hati-hati Kang Aye perjalanannya No. sehat-sehat juga. Semoga Ega kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Amin. Iya. Tolong disupport kamar. Abis pandemi ya. Insya Allah. Mudah-mudahan semua Ya, lebih yang dekat Malaysia Singapura. Iya. Singapura lah, Brunei bisa. Buat gue lebih mahal ke situ daripada ke Amerika. Oh gitu Iya ya. betul. Dan di Malaysia Singapura tuh katanya mirip di sini. Oh iya benar juga, Mas. Ada lemper-lemper terbang Bahkan gitu di kan. Thailand juga gitu kan, hangat gitu kan. Oh iya, masih Asia. Iya, masih mirip-mirip. Rasanya beda dia. Iya. Iya, tiba-tiba ngomong sama Kalau di Singapura Malaysia ya agak melayu-melayu. Oke, siapa tahu kita bisa keliling-keliling juga gitu ya. Bukan untuk merasakan juga untuk Iya. kejadian seperti itu, tapi maksudnya ya Jalan-jalan. ada ilmu-ilmu mungkin insight baru ya. Iya, berwisata memperluas wawasan. Betul juga. Wisata Terima kasih. spiritual. Terima kasih buat Kang Habib, terima kasih buat teman-teman semua yang udah Sama-sama. menonton. Mau tahu dong versi selalu telat. Nanti kan konten-konten Kamadik berikutnya. Terima kasih. Thank you.